Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Syifa Zahra yang Iya. bertugas pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Emil. Oh baik, di sini saya izin menutup sampiran terlebih dahulu ya Iya. Ibu ya. Nah Ibu sebelumnya di sini tujuan untuk datang ke sini untuk apa Bu? Memasang KB Oh iya, tujuannya untuk mengikuti pemasangan KB apa Bu? IUD. Oh IUD ya Ibu ya. Sebelumnya Ibu sudah tahu atau dengar-dengar mengenai pemasangan KB IUD? Sudah pernah. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan konseling terlebih dahulu mengenai pra pemasangan KB IUD atau biasanya disebut AKDR ya Bu ya. Iya. Atau alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, di sini jenis-jenis AKDR itu banyak Ibu ya. Ibu bisa sambil melihat di sini ada lembar mengenai penjelasan IUD sambil saya jelaskan. Nah, jadi di sini jenis-jenis AKDR itu ada dua Ibu, ada yang tanpa hormon dan juga ada juga yang hormonal. Nah, yang tanpa hormon itu biasanya disebut dengan Coperte 380A dan dengan hormon itu disebut Novate atau dengan hormon progesteron. Nah, lalu KB IUD ini akan dipasang di dalam rahim melalui jalan lahir dengan menggunakan alat ya Ibu ya. Alatnya disebut juga dengan spekulum. Nah, lalu di sini ada cara kerja IUD sendiri atau KDR, yaitu dengan cara mengganggu kemampuan sperma untuk melewati kafum uteri dan ataupun dia bisa menghambat terjadinya proses reproduksi sebelum sel telur mencapai kafum uteri, sehingga dia akan merubah garis atau jalur endometrial dan juga mempertebal mulkus cervix. Nah, sampai sini masih ada sudah jelas atau masih ada yang ditanyakan? Jelas Ibu. Oke, saya lanjut ya Bu ya. Di sini ada efek samping AKDR ataupun IUD. Jadi kalau Ibu menggunakan IUD dengan tembaga, maka itu perdarahan menstruasinya terjadi biasanya lebih banyak. Lalu ada perdarahan vaginal yang tidak teratur atau hebat. Lalu adanya kram akibat menstruasi dan juga biasanya menambah kram atau sakit akibat menstruasi. Nah, lalu selanjutnya ini ada dia efek samping dari IUD dengan progestin. Nah, biasanya ibu tuh bisa merasakan seperti amenore atau perdarahan menstruasi atau bercak pendarahan yang ringan. Nah, lalu di sini ada cara mengatasi efek sampingnya Ibu ya. Nanti Ibu bisa langsung datang ke petugas kesehatan terdekat apabila sudah tidak bisa ditoleransi Ibu efek sampingnya. Nah, di sini juga ada masalah kesehatan lain yang mungkin dialami saat menggunakan KB IUD. Yang pertama misalnya benangnya hilang, lalu adanya sedikit peningkatan resiko infeksi pelvis sampai 20 hari setelah dimasukkan, lalu adanya proliferasi uterus, tapi ini jarang terjadi ya Ibu ya. Lalu biasanya dia ada yang lepas secara spontan, lalu ada kehamilan ektopik atau di luar rahim, atau misalnya dia terjadi aborsi spontan, dan juga biasanya pasangan mengeluh merasakan benang. Tetapi resiko-resiko kesehatan lain yang tadi itu jarang dialami ya Ibu ya, tetapi bisa terjadi. Lalu di sini dari hasil konseling ini apakah Ibu sudah paham atau mungkin ada yang kurang jelas? Udah cukup jelas sih. Jadi ini Ibu sudah yakin ya Ibu ya untuk melakukan pemasangan IUD? Udah. Oh ya, sudah minta persetujuan suami juga Ibu? Sudah. Oh baik, kalau begitu di sini saya akan melakukan anamnesa pra pemasangan nih Ibu ya. Nah baik, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Emil. Baik, nama suaminya Bu? Rusdi. Oh ya, alamat Ibu dan suami? Perumahan Badamai Permai. Tanggal dan bulan lahir sama tahun lahirnya Ibu? 19 Juli 2000. 2000, berarti sekarang umurnya 23 tahun Bu ya. Nah, lalu pendidikan terakhirnya suami Bu? Kuliah S1. Kalau Ibu sendiri? Kalau saya D3. Lalu pekerjaannya suami Ibu? PNS. Ibu rumah tangga? Iya. Baik. Ibu ingat hari pertama hari terakhirnya Ibu? Hari pertama hari terakhir saya tanggal baru-baru ini aja ya? Iya, baru-baru aja. Oke. Biasanya lama haidnya berapa lama? Lama haidnya 5-7 hari. Pola haidnya tuh beratur atau biasanya tidak beraturan? Teratur Ibu ya. Nah, lalu jumlah anaknya Ibu yang hidup sekarang ada berapa Bu? Sekarang hidup anak saya jumlahnya 2. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan. Satu-satunya ya, laki-laki dan perempuan. Umur anak terkecilnya berapa tahun Bu? 3 tahun.
Sebelumnya ibu ada pernah menggunakan KB? Belum pernah. Oh baik, jadi pertama kali bu ya. Iya. Oke. Nah ibu pernah mengalami riwayat kehamilan ektopik ibu? Itu gimana mbak? Kehamilan di luar rahim? Oh belum pernah. Belum pernah ya bu ya. Hmm. Nah lalu ibu kalau saat haid apakah pernah merasakan riwayat nyeri yang hebat setiap haid? Enggak pernah. Oke. Nah lalu di sini apakah ibu pernah mengalami anemia berat kayak HB-nya ibu itu kurang dari 9 gitu? Enggak pernah. Nggak pernah ya bu ya. Ibu ada riwayat penyakit seperti menular seksual, infeksi panggul atau riwayat IST bu? Enggak. Nggak pernah ya. Ibu ada riwayat operasi perut bagian bawah? Enggak pernah. Nggak pernah. Nah itu tadi saya sudah melakukan anamnesa dan hasilnya ibu bisa ya bu ya untuk melakukan IUD. Iya. Nah lalu di sini apakah ibu masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Udah cukup jelas. Oke baik, nanti sebelum melakukan IUD ini ada lagi namanya screening pra IUD ya bu ya. Nah kalau begitu terima kasih ya ibu. Oh ya, sama mbak.